Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin shadaqatun. Qalu fa ilam yajid. Qala fa ya'malu biyadaihi wa yanfa'uhu nafsahu wa yansadaqahu sadaqu. Qalu fa inna lam yastati aulum yaf'al. Qala fayu'nu dzal hajati malhuwa. Qalu fa ilam yafmal. Qala fayuslimu anisyaron fa innahu lahu shadaqah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang kita sampaikan tadi adalah anjuran ajaran Islam ala kulli muslimin shadaqatun, bahwa setiap muslim diwajibkan untuk bersedekah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ajaran ini, banyak di antara sahabat kemudian bertanya-tanya kepada Rasul, bagaimana kalau ia tidak mempunyai sesuatu untuk disedekahkan? Kemudian Rasul menjawab, hendaklah ia bekerja hingga ia mendapat kecukupan untuk dirinya sendiri dan untuk disedekahkan. Lalu para sahabat bertanya kembali, bila ia tidak dapat bekerja bagaimana ya Rasul? Maka Rasul menjawab, hendaklah ia menolong orang yang memerlukan pertolongan. Para sahabat bertanya pula, bila ia tidak bisa melakukan bagaimana ya Nabi? Rasul kembali menjawab, hendaklah ia menyuruh orang lain berbuat baik. Para sahabat masih bertanya lagi, bila beramar ma'ruf pun ia tidak dapat bagaimana ya Rasul? Maka Rasul menjawab lagi, hendaklah ia menahan diri dari keburukan. Sungguh menahan diri dari keburukan itu merupakan sedekah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, meskipun Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa sedekah itu kewajiban setiap muslim, tetapi sedekah di sini dalam pengertian yang luas, karena Islam adalah agama yang universal. Maka di situ ada satu percakapan yang menarik antara Rasul dengan para sahabat. Karena di dalam benak kita lazimnya sedekah itu pasti kita kategorikan sebagai sedekah itu dengan harta. Demikian pun para sahabat ketika itu. Maka kemudian terjadi pertanyaan, kalau dia tidak bisa bagaimana ya Rasul? Artinya dia tidak bisa bersedekah dengan harta, bagaimana? Rasul memberi jawaban bahwa ketika tidak bisa bersedekah dengan harta, maka dia bekerja untuk memperoleh harta mencukupi dirinya dan untuk disedekahkan, itu sedekah. Artinya ada tingkatan yang lebih rendah, yaitu bekerja untuk dirinya, kemudian untuk mencukupi diri dan bersedekah, itu adalah sedekah pula. Sahabat bertanya lagi, bagaimana kalau dia tidak bisa bekerja? Rasul memberi penerangan kembali bahwa ketika tidak bisa bekerja, maka menolong orang untuk berbuat baik, menolong orang untuk berbuat baik itu adalah sedekah. Sahabat bertanya lagi, yang tidak bisa bagaimana ya Rasul? Rasul memberi jawaban lagi bahwa
Kalau tidak bisa itu dilakukan, maka menyuruh orang berbuat kebaikan itu sedekah. Para sahabat masih bertanya lagi, kalau itu tidak bisa dilakukan bagaimana ya Rasul? Maka kemudian Rasul masih memberikan jawaban lagi bahwa kalau tidak bisa menyuruh orang berbuat kebaikan, beramar ma'ruf, maka hendaklah ia tidak menambah diri atau tidak melakukan keburukan. Itulah sedekah. Artinya dari percakapan ini dapat diambil satu benang merah bahwa sedekah itu tidak harus dengan harta. Yang kedua, bahwa sedekah itu bisa dilakukan sesuai kemampuan kita. Yang punya harta, sedekahlah dengan harta. Yang tidak tadi, Rasul memberi pencerahan seperti itu. Sekaligus percakapan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita berdakwah, mengajak kepada orang lain berbuat sesuatu, itu ketika yang kita ajak tidak mampu, mestinya ada pencerahan yang bisa dilakukan yang mengarah kepada apa yang kita ajak itu apa dan seterusnya. Sampai kepada hal yang terkecil tapi tetap mengarah kepada apa yang akan kita tuju, itu harus kita lakukan. Itulah dakwah yang mencerahkan. Artinya Rasul melalui ajaran ini, percakapan ini sekaligus memberikan tuntunan kita bahwa di dalam berdakwah kita harus memberi pencerahan, bukan menjustis, bukan menghukumi, tapi mengajak dengan tingkatan-tingkatan yang bisa dilakukan oleh tiap-tiap kelompok, tiap-tiap manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mari kita jadikan sedekah sebagai kebiasaan kita, budaya kita. Sesuai dengan ajaran Rasul tadi, sedekah kita sesuai dengan kemampuan dan posisi kita masing-masing. Melalui kesempatan ini, sekali lagi mari kita mencoba berbenah untuk memperbanyak sedekah dengan banyak cara yang bisa kita lakukan tadi. Mudah-mudahan renungan ini menjadi renungan yang bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.